Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam dan apa kabar Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Semoga senantiasa diberikan sehat Wa walafiat. kaifa haluk? Ya, kita akan memulai kajian kita pada malam hari ini. Kalau pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan karma, ya, karma dalam pandangan Islam, yaitu di mana seseorang dia melakukan apa di dunia maka dia akan dibalas di akhirat. Dan di sini sudah didukung dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan akan hal-hal tersebut. Kemudian sekarang pada malam hari ini kita akan membaca hadis-hadis yang menunjukkan tentang adanya balasan atas setiap tindakan perbuatan kita di dunia. Ya. Saya mulai dari saya dahulu, akan saya baca, kemudian kita kupas bersama-sama sampai kita di bagian waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti biasa, wawunya di sini adalah wawu ibtida, kemudian qala fi'il madhi. Ya, hukum dari fi'il madhi ini adalah mabni fathah, kemudian rasulu adalah fa'il dari qala, kemudian hukumnya marfu, alamat rafa'nya adalah dhammah, kemudian dia juga menjadi mudhaf, lafdzul jalalah menjadi mudhaf ilaihnya, kemudian sallallahu alaihi wasallam di sini ada jumlah du'aiyah, jadi jumlah fi'liyah du'aiyah, jumlah fi'liyah yang dia itu bermakna doa. Sallallahu fi'il fa'il, kemudian alaihi ada jar majrur, kemudian wasallama wau ataf, sallama itu ma'atuf kepada sholla. Semoga salawat Allah dan salamnya terlimpah atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna ruhal qudsi nafatha fi ru'i. Ya, inna ruhal qudsi nafatha fi ru'i. Inna di sini termasuk uh, amil yang dia fungsinya adalah menasabkan isim dan merofakkan khobarnya. Isimnya inna di sini adalah ruha. Kemudian dia menjadi mudhof. Ruha di sini mansub, alamat nasabnya adalah fathah, dia menjadi mudhof. Kemudian al-qudsi mudhof ilaih. Majrur, alamat jirnya adalah kasroh. Nafatha adalah fi'il madi, mabni fathah, nafatha fi ru'i. Jadi fi adalah huruf jar, kemudian ru'i majrur dengan fi. Ya, majrur dengan fi. Kemudian ru'i itu dia mudhof, kemudian ya di belakangnya, ya di belakangnya ini adalah ya mutakallim, ya yang menunjukkan bahwasanya di situ ada uh, kata saya, ya saya fi ru'i, namanya ya mutakallim. Ya mutakallim di sini kedudukannya adalah mudhof ilaih. Jadi ru itu adalah mudhofnya, kemudian ya mutakallimnya itu adalah mudhof ilaih, seperti itu. Artinya adalah inna ruhal qudsi nafatha fi ru'i, artinya sesungguhnya ruhal qudus, ruh yang suci, ya ruh yang suci, nafatha fi ru'i, membisikkan di dalam ru'i itu maksudnya adalah sanubariku, ya membisikkan ke dalam sanubariku. Di sini ada kata ish, yang mana ish ini adalah fi'il amr dari asal kata asya ya'ishu aishan, ya asya ya'ishu aishan artinya hidup. Kalau fi'il amr berarti dia artinya hiduplah. Aish ma syi'ta, ya. Aish ma syi'ta,
Ma-nya di sini adalah ma masdariyah. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya apa itu ma masdariyah. Ma di sini adalah ma masdariyah, kemudian syi'ta, sya'a, dan kemudian bertemu dengan domir anta. Ya, sya'a, ini syi'ta ini ada dua bagian, ada sya'a, fi'il sya'a, kemudian digabung dengan domir anta. Syi'ta di sini dia adalah fi'il fa'il. Syi'ta ini adalah fi'il fa'il, artinya sya'a itu artinya berkehendak. Jadi kalau syi'ta, kamu berkehendak. Isma syi'ta, hiduplah sebagaimana kehendakmu. Hiduplah sebagaimana kehendakmu. Fa'innaka mayyitun. Fa'innaka mayyitun. Fa di sini adalah fa robitoh yang dia nantinya jumlah setelah fa ini merupakan jawab dari amr. Ya. Fa ini merupakan jawab dari fi'il amrnya. Biasanya fi'il amr itu ada jawabnya, dan jawabnya itu adalah mungkin ada fi'il mudhari, kemudian dia berhukum majzum. Karena di sini jawabnya bukan berbentuk fi'il, tapi berbentuk jumlah ismiyah, ya jumlah ismiyah di sini, maka diberi fa. Fa ini adalah fa penghubung namanya. Bahasa Arabnya fa robitotun, ya ro alif ba to ta, ya fa robitoh. Jadi untuk menghubungkan antara jumlah ini dengan jumlah sebelumnya seperti itu. Innaka mayyitun. Inna tadi sesuai dengan apa yang ada di eh, awal. Inna ini adalah berfungsi menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Isimnya inna mana? Isimnya inna adalah domir ka. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau mayyitun. Mayyitun ini dia menjadi eh, khobar dari inna. Ya, khobar inna marfu alamat rafa'nya adalah dhammah. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mati. Ya, sesungguhnya engkau akan mati. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu karena apa namanya? Hiduplah sesukamu karena setelah kamu hidup sesukamu itu kamu akan mati, ya. Ini kalau kita lihat di dalam makna amr, ya di dalam makna amr, tidak semua perintah itu merupakan eh, bermakna perintah, ya. Perintah yang hakiki atau perintah yang sesungguhnya bukan, tapi perintah sendiri itu ada banyak maknanya. Di antaranya kalau seperti di sini maknanya adalah tahdid. Tahdid itu apa? Tahdid itu artinya adalah mengancam. Jadi memerintah tapi mengancam. Ya, seperti kalau misalnya kita punya anak, kemudian anak kita ini berbuat sesuatu yang tidak baik, kemudian kita katakan kepada dia, ayo teruskan, teruskan. Itu kan maknanya kita bukan menyuruh dia untuk melakukan hal tersebut terus-menerus. Ya, hal yang buruk itu terus-menerus, bukan seperti itu, tetapi kita mengancam kepada dia. Begitu juga makna di dalam kalimat ini, hiduplah sesukamu. Sungguh kamu nantinya akan mati. Maksudnya bukan kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk hidup sesuka kita, tapi ini adalah ancaman. Silahkan kalau kamu mau hidup sesuka kamu, kamu lakukan apa yang kamu mau. Tapi jangan lupa bahwasanya kamu nanti akan mati, dan setelah kamu mati maka kamu akan dibalas dengan apa yang sudah kamu perbuat. Seperti itu. Kemudian lanjutnya waw di sini waw atof, kemudian ahbib dari ahabba, ya dari ahabba yuhibbu. Ahbib ini juga merupakan fi'il amr. Ya, fi'il amr yang dia ma'tuf kepada ish. Dan cintailah ma ahbabta. Ya. Wa ahbib ma ahbabta. Ma di sini dia bukan masdariyah, bukan seperti yang di ish ini menjadi masdariyah, bukan, tapi ma di sini adalah isim mausul.
Ma di sini adalah isim mausul, yang mana isim mausul ini nanti kedudukannya dia itu menjadi maf'ul bih. Ya, kedudukannya dia menjadi maf'ul bih. Isim mausul menjadi maf'ul bih. Oke, kemudian ahbabta. Ya, wa ahbib ma ahbabta. Ahbabta di sini juga jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Ada ahabba, kemudian bertemu dengan dhamir anta menjadi ahbabta, itu fi'il fa'il. Ya, wa ahbib ma ahbabta. Dan cintailah apa yang kamu cintai. Sukailah apa yang kamu sukai. Fa innaka mufariquhu. Ya. Nah, i'rabnya sama seperti yang awal tadi, fa innaka fa'robitoh, kemudian inna berfungsi menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Isimnya adalah dhamir kaf, kemudian khobarnya mufariqu. Ya. Khobarnya adalah mufariqu. Kemudian hak di belakang ini mudhof ilaih. Fa innaka mufariquhu. Maka sungguh kamu akan meninggalkannya atau akan berpisah dengannya. Sukai apa yang kamu sukai, cintai apa yang kamu cintai, kamu nanti juga akan meninggalkannya. Tidak akan lama kamu bersama dengan apa yang kamu cintai itu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka tujza bihi. Ya, wa'mal ma syi'ta fa innaka tujza bihi. Wawnya waw ataf i'mal, ini juga dari amila ya'malu. eh, fi'il amrnya i'mal. I'mal ini dia ma'tuf kepada ish, ya, ma'tuf kepada ish. Wa'mal ma syi'ta. Ma di sini juga isim mausul yang dia itu menjadi maf'ul bih. Kemudian syi'ta itu fi'il fa'il. Fa innaka, fa'nya robito, inna menasabkan isim dan merafa'kan khobarnya. Domir kaf adalah isim inna, tujza. Ya, tujza di sini adalah fi'il mudhari. Tujza di sini adalah fi'il mudhari yang mana sighahnya adalah sighah mabni majhul. Mabni majhul apabila fi'il tersebut fi'il mudhari, maka bentuk mabni majhulnya adalah di dhammah awalnya, kemudian di fathah satu huruf sebelum huruf akhir. Ini kan di dhammah awalnya, kemudian di fathah satu huruf sebelum huruf akhir. Ini adalah mabni majhul. Nah, kemudian naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya adalah domir mustatir, domir tersembunyi di dalamnya, takdiruhu anta. Ya. Saya kirakan domir tersebut adalah anta. Fa innaka tujza. Jadi tujza ini dia jumlah fi'liyah. Jadi jumlah tujza, fi'il dan naibul fa'ilnya dia menjadi khobar bagi inna. Tujza ini adalah khobar bagi inna bihi jar majrur. Wa'mal ma syi'ta fa innaka tujza bihi, dan perbuatlah apa yang kamu mau karena sesungguhnya kamu akan dibalas dengannya, ya, dibalas sesuai dengan apa yang kamu perbuat. Dan jangan lupa bahwasanya semua eh, perintah-perintah di sini adalah maknanya adalah tahdid atau mengancam, bukan bukan perintah yang sesungguhnya, tetapi itu adalah merupakan ancaman. Lafadznya perintah, tetapi eh, maknanya adalah melarang. Ya, lafadznya memerintah, tapi maknanya adalah larangan. Seperti itu. Baik, itu dari saya. Kemudian silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin eh, mencoba membaca, kemudian menganalisa dari hadis-hadis ini, silahkan bisa membaca satu hadis boleh, dua hadis boleh. Siapa? Kami persilahkan. Ada Bapak Ibu? Coba saya Ustadz ya. Oh iya, silakan Bapak. Nah, ini hanya Bismillah, kalau salah tolong dibaiki ya. Ya, di sini Belajar ya. kita sama-sama belajar Bapak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu al-birru yabla wa zambu la yubna wa wad-dayyanu
la daya la kama tadinu tudanu. Ya, eh, sudah bagus Bapak. Di sini Bapak mengatakan waqala alaihi salatu wassalamu albirru la yabla. Kalau boleh tahu as-sholatu dulu Bapak. As-sholatu kira-kira dia itu tujuannya apa? Waqala alaihi salatu wassalamu. Oh, apa itu? Salatu wassalamu. Oh, Kalau di sini dari kolanya failnya itu fail tersembunyi. Ya, file tersembunyi kembali kan ini kan wow. Wow di sini sudah bukan wow tidak lagi, tetapi dia adalah wow atof, yang mana wow wah, atof ini dia mengembalikan atau menyepadankan ya. kalimat setelahnya dengan kalimat sebelumnya. Jadi di sini yang berkata adalah Rasulullah. Ya, yang berkata adalah Rasulullah. Kemudian di sini ada alaihi salatu wassalamu, ini adalah susunan kata baru. Ya, susunan kata baru di situ. Jadi kalau susunan kata baru itu eh, isim marfu pertama kali di susunan kata yang baru itu apa? Hmm. Alai apa namanya, oh, Namanya jar dan majrur ya. kalau alaihi ini jar majrur ya. Eh, isim yang dirofa jadi isim pertama kali yang dirofa pada susunan kata baru, apabila tidak ada fiil di situ maka itu adalah mubtada. Jadi di sini as-sholatu dia menjadi mubtada. Tapi karena kedahuluan dengan alaihi ya, kedahuluan dengan alaihi, maka alaihinya ini disebut dengan jadi Khobar jumlah. muqaddam ya. Ya, syibhul jumlah dari alaihi ini adalah khobar muqaddam. Kemudian as-salatu adalah mubtada muakhir. Wassalamu ini waw ataf, kemudian assalamu ma'tuf kepada as-salatu. Al-birru merupakan Oh, mubtada ya, Ustaz ya. al-birru, kemudian merupakan khobar. Al-biru apa Ustaz? Al-birru mubtada. Oh, mubtada ya. Ya, al-birru mubtada. Tinggal cari khobarnya. Khobarnya apa ya? Layablah itu khobarnya nggak Ustaz? Ya, kalau layabla berarti khobarnya ini berbentuk Fi'il ya. Fi'lun nahyi ya. bukan bukan fi'il nahi. Jadi kalau seperti ini lanya ini disebut dengan la nafi. Ya, la nafi itu apa? La nafi itu Iya. la Iya. untuk peniadaan ya, Iya. bukan bukan larangan. Iya. Jadi di sini jenis khobarnya adalah khobar jumlah. Ya, ada jenis khobar kan ada yang mufrad, yang tunggal. Ya, ada khobar jumlah yang berbentuk kalimat. Nah, ini yang berbentuk kalimat la yablah. Ya, albirru la yablah. Kemudian yablah ini dia adalah termasuk jenis kata apa, Bapak? Hmm. Itu apa ya? Aduh, bingung gitu. Masalah. Yablah Apa ini itu? jenis kata itu isim fi'il huruf. Dipilih antara tiga itu. Itu fi'il Ustaz, yang jelas Ya, Ustaz ya. dia fi'il. Kalau dia fi'il berarti pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana, Bapak? Ya itu Ustaz. Fa'ilnya ini. Jadi di dalam fi'il mudhari, ya, di dalam fi'il mudhari ini untuk Bapak dan untuk teman-teman yang lain, di dalam fi'il mudhari, jadi kan dengan kita berubah ya, berubah istilahnya, berubah fa'ilnya, maka akan berubah huruf awalnya. Ya, kalau ana itu pakai hamzah atau pakai alif ya. Kalau anta itu pakai ta di depannya itu loh. Kalau huwa pakai ya. Nah, itu sebetulnya dia bukanlah fa'ilnya. Ya, itu bukan fa'ilnya. Tetapi dia itu namanya ahruf mudhoro'ah. Jadi huruf-huruf yang menandakan fi'il tersebut adalah fi'il mudhore. Dan huruf-huruf itu merupakan simbol.
ya, merupakan simbol. Jadi kalau ta itu adalah simbol kalau failnya adalah anta atau hiya, ya. Kalau ya itu adalah simbol kalau failnya itu adalah huwa. Jadi dia adalah simbol. Kemudian failnya ada di mana? Failnya itu adalah domir mustatir. Ya. Failnya itu domir mustatir, domir yang tersembunyi. Kemudian kalau domir mustatir berarti ada dikira-kirakan dong apa kira-kira domirnya ini apa? Takdiruhu. Jadi seperti itu mengi'rabnya. Jadi domir mustatir takdiruhu dikira-kirakan domir tersebut adalah kalau di sini kan pakai ya berarti huwa. Ya, takdiruhu huwa. Seperti itu. Albirru la yabla. Kemudian Ya. wadzambu Ustaz, ini maaf Ustaz, yang kenapa? layabla itu kan tetap menjadi khobar ya Ustaz ya. Ya, jumlah dari layabla itu menjadi khobarnya albirru. Al-Bru ya. Ya betul. Ya, Ustaz. tapi Makasih jangan banyak. jangan salah sangka Bapak ya kalau nanti apa namanya? Jadi yang menjadi khobar itu bukan fiilnya, ya. Yang menjadi khobar itu bukan fiilnya, tetapi jumlah. Jumlah itu maksudnya adalah rangkaian dari fiil fa'il itu dia yang menjadi khobarnya seperti itu. Oh, Nanti ya. kalau nggak dijelaskan seperti ini, ketika bertemu dengan misalnya eh, fiil mudhore yang bertemu dengan salah satu huruf jawazim, ya, salah satu huruf jawazim kan fiil mudhorenya jadi majzum. Tapi kalau dia salah sangka, oh ini dia khobar meskipun ada jazmnya dia tetap rofa, bukan seperti itu, ya. Jadi hukum fiilnya itu sendiri, ya hukum fiilnya itu sendiri, tetapi nanti eh, jumlahnya atau rangkaian dari fiil fa'il atau mubtada khobar di belakang itu dia juga memiliki kedudukan sendiri seperti itu. Albirru la yabla, kemudian wadzambu, ya, wadzambu di sini wau Wow, atof ya. atof, ya wau atof adzambu. Di sini yang ingin saya tanyakan itu yunsa ini Bapak. Mak yunsa itu. Bapak tahu? Fi'il mabni majhul ya Ustaz. Fi'il Nah, mabni ya, majhul ya. yunsa itu mabni majhul. Kemudian kalau sudah jelas seperti itu, tinggal mengartikan. Silakan, Bapak. Oh, coba bismillah ya. Dan berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, bahwasanya kebaikan itu tidak yubla ya. Saya nggak yabla. ngerti ya. Yabla itu tidak sirna. Oh, Kebaikan itu bahwasanya tidak sirna. kebaikan itu tidak sirna dan dosa itu tidak akan dilupakan. Ya, betul, Bapak. Tidak akan dilupa. Dan hutang itu tidak akan habis, maka beragamalah sebagaimana harusnya beragama. Nah, Seperti di itu ya, sini Ustaz. di sini Waddayan. Ad-Dayyan ini adalah salah satu nama Allah Ta'ala. Ad-Dayyan artinya adalah Sang Maha Pembalas. Ya, Sang Oh, Maha Pembalas. Ya. oh bukan Waddayan Dainon. dan Zat yang Maha Membalas, layafna, tidak akan fana. Ya, tidak akan fana atau tidak akan hilang, sirna. Seperti itu. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana tadinu itu artinya sebagaimana kamu memperlakukan tudanu. Ya, tadinu itu adalah mabni ma'lumnya, tudanu adalah mabni majhulnya. Bagaimana kamu memperlakukan, maka kamu diperlakukan. Ya. Sebagaimana kamu memperlakukan, maka kamu akan diperlakukan. Maksudnya di sini menunjukkan ini adalah satu dalil bahwasanya ada karma di dalam syariat itu yaitu sebagaimana kita berperilaku maka kita akan dibalas dengan sesuai dengan perilaku kita seperti itu. Bapak mau satu hadis lagi? Silahkan. Ustadz mau bertanya boleh Ustadz? Iya, nggak apa, silakan. Oh, ini saya karena kalimatnya tadi itu dengan antara dainun dan dinun itu Ustadz. Antara dainun itu kan hutang, dinun itu kan agama. Ini agak keluar cuman karena kalimatnya mirip-mirip ya Ustadz ya. Ya, Kalau dan berhutang itu yang betul dinu itu berhutang atau berapa gitu agama atau al-mutadayyanu orang yang berhutang itu masih bingung. oh Maaf. iya ya.
Kembali lagi memang kadang di dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang memiliki makna yang berbeda-beda. Ya, satu katanya itu tampaknya sama, tetapi maknanya itu berbeda-beda. Bagaimana cara kita untuk membedakan antara oh ini adalah dain atau ini adalah din, ini artinya adalah hutang, ini artinya membalas, ini artinya adalah agama. Itu seperti apa cara membedakannya? Kita bisa meresapinya dari maknanya, Pak. Satu, kita bisa meresapinya dari maknanya. Jadi kita hanya pakai rasa di situ, ya pakai rasa. Tapi kalau misalnya apa namanya, seperti hadis ini kan memang dikaji, ya. Hadis ini kan memang dikaji. Jadi, ketika seseorang pernah mengkaji satu hadis dan dia tahu bagaimana hubungannya hadis itu atau makna daripada hadis itu, maka dia bisa untuk apa namanya bisa untuk membacanya lagi apabila dia bertemu dengan hadis tersebut. Jadi tidak ada patokan pasti, tidak ada patokan pasti bagaimana kita bisa membedakan antara satu lafaz dengan lafaz yang lain. Ya, tidak ada patokan pasti bagaimana kita dapat membedakan satu kata dengan kata yang lain, tapi itu pakai rasa, dan rasa itu timbul dari mana? Dari kebiasaan kita membaca. Ya, ya, Ustaz. Syukron, Ustaz. Ya, sama-sama. Satu hal lagi, Bapak, atau sudah kita lempar kepada teman-teman yang lain? Ya, coba teman yang lain ya. Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang lain, silahkan. Ada? Jangan takut Bapak Ibu, karena kita di sini sama-sama belajar. Jadi di sini sepertinya hadis bawah ini tidak begitu rumit ya. Ya. Oh, Bapak Ibu masih malu-malu ini. Belum ada yang mau untuk membaca. Silahkan. Kalau enggak saya baca lagi, Ustaz. Ya, silahkan Bapak. Saya Ustaz. Oh ini. Itu silakan. Ya, Bapak Khairul Arif, ya silahkan. Wa qala alaihi salatu wassalamu fima yarouhu arrabbahu. Ya ibadi innama hiya a'mal lakum uhsoyha lakum tumaaf awafai iyahu famau wajada khairon aflih ma wahi wa mau wajada ghaira dzalika fala yalau min apa ini minal illa nafsahu. Ya. Jadi hadis ini ada termasuk di dalam rangkaian 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu beliau mempunyai kitab hadis namanya Arba'in An-Nawawiyah, ya. Di antaranya adalah hadis ini. Ya, di antaranya adalah hadis ini. Wa qala alaihi salatu wassalamu, ini sudah jelas ya. Wa qala alaihi salatu wassalamu seperti yang atasnya tadi. Persis ya. Kemudian fima jar majrur, kemudian ini bacanya Bapak Khairul Arif yarwihi, ya. Jadi bacanya yarwihi dari rawa, ya, rawa yarwi riwayatan, ya, rawa yarwi riwayatan. Artinya apa Bapak Khairul Arif? Diriwayatkan. Ya, meriwayatkan. Ya, karena dia mabni maklum. Yarwihi. Fima yarwihi, di dalam apa yang beliau meriwayatkannya an robbihi. Ya, Bapak Khairul Arif ini sepertinya agak lupa ini kalau an ini adalah huruf jar. Woi, rob. Ya,
An itu Contoh kecil, Pak. Jadi jangan dibaca robbahu. ya betul. Ya. Baca an Ya. robbihi. Ya, an robbihi. Kemudian yang ingin saya tanya itu ini, Bapak, sebetulnya. Ibadi. Nah, ini kan ada huruf nida. Ya, ada huruf nida. Ibadi ini pastinya Iya, dia Mas. adalah munada. Munada itu ada 5 jenis. Termasuk di dalam munada apa ini? Munada panggilan. Munada apa? Munada itu panggilan Ustaz ya. Ya, munada itu panggilan. Kemudian munada itu ada 5 jenis kan? 5 jenis, ada munada apa? Ada isim alam, ada nakiro maksuda, ada nakiro wiru maksuda, ada mudhof, ada musyabbah bil mudhof. Nah, ini ya ibadi ini termasuk munada apa? Apa ya? Apa kira-kira? Belum harus Ustaz. Ya pribadi, wahai hambaku. Ada apa dong? Ustaz? Ya, Bapak Ibu, ini adalah termasuk munada mudhof. Ya, ini kan ada ibadi. Ibadi ini kan adalah tarkib mudhof ilaih atau susunan mudhof ilaih. Ibad ini mudhof. Ya, kemudian ya di belakangnya ini adalah mudhof ilaihnya. Ya. Ibad ini adalah mudhofnya, kemudian ya di belakangnya itu adalah mudhof ilaihnya. Bapak Ibu masih ingat apa hukum dari munada mudhof? Kan Ustaz ya. Kenapa? Kan Ustaz ya. Mudhofun ilaihnya di kasroh ya. Jadi hukum dari munada mudhof kan ya mansub ya mansub. Jadi mansub. Kemudian di sini dibaca ibadi. Kan pastinya dia tanda nasabnya itu disembunyikan. Ya, tanda nasabnya itu disembunyikan. Munada mudhof itu seperti apa sih? Seperti ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya-nya itu adalah huruf nida, kemudian Rasulah ini adalah mudhof, kemudian lafdzul jalalah adalah mudhof ilaih. Ya, bacanya ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Ya. Apalagi kalau ya Rasulillah itu malah jauh salahnya. Ya. Jadi bacanya itu ya Rasulullah. Tapi kalau seperti ini bentuknya kan Itu jelas. termasuk yang tadi ya Rasulullah itu termasuk apa tadi? Itu Termasuk munada apa? mudhof. Itu munada mudhof. Munada mudhof. Oh, Ya. terus Munada mudhof dan hukumnya mansub. Ya. mansub. Hukum Ya. rasulanya itu mansub. Lah ini ya ibadi ya ibadi. Kalau misalnya dia itu dipaksakan mansub kan seharusnya ya ibadai. Ya. Ya, betul. Ibadah itu, tapi kan nggak ada seperti itu. Kita baca di dalam Al-Quran juga ya ibadi. Ya. Bagaimana itu? Ya, karena tidak apa ini Ustaz? Berarti muhal rofa itu ya Ustaz? Ini tetap munada mudhof. Ya, ini tetap munada mudhof. Sama, munada mudhof juga. Ya, tapi tanda nasabnya yang fathah itu tanda nasabnya itu disembunyikan. Ya, disembunyikan. Disembunyikan karena apa? Karena untuk mencocokkan dengan gandengannya. Apa gandengannya ya ini? Karena ya tidak bisa kecuali dia disandingkan dengan yang berkasroh akhirnya. Ya mutakalim Ustaz ya. Ya, belakangnya itu ya mutakalim. Seperti itu. Lalu bagaimana i'rabnya itu gimana itu Ustaz? Tetap ya ibadi. I'rabnya itu ibad, ya. Kita katakan ibad itu adalah munada mudhof. Ya, mansub. Ya, mansub. Alamat nasabnya adalah fathah yang disembunyikan. Berarti kalau fathah disembunyikan itu bahasa Arabnya apa itu Ustaz? Fathah muqaddarah.
fathah Fathatun muqaddaroh. muqaddar. Ya, fathah muqaddaroh. Kenapa kok dia muqaddaroh? Kenapa kok disembunyikan? Karena ya tidak cocok atau tidak sesuai kecuali kasroh sebelumnya. Kalau di bahasa Arab kan li'anna liya la tunasibuha illa kasroh ma qablaha, seperti itu. Karena ya tidak cocok dengannya kecuali apabila kita harus mengkasroh huruf sebelum ya ini. Seperti itu. Kalau tidak ada ya, maksudnya tidak ke aku menjadi anu Ustaz ya. Ya abedan gitu ya. Kalau Ya. tidak ada akunya. Oh, Ya ibadan. ya, Ibadu. kalau Ya dia ibadun. tidak ada apa namanya tidak ada ada ya. gandengannya di belakang, tidak ada mudhofnya, ya berarti Nah, menjadi nakiro, Bapak. ya ibadan. Ya menjadi munada nakiro. Nakiro itu ada dua. Ya, ada dua. Ada yang nakiro maksuda, ada yang nakiro ghairu maksuda. Kalau nakiro maksuda nanti pakai domah. Kalau ghairu maksuda berarti pakai fathah juga. berarti gimana bacanya? Yang ibadu ya, Ustaz. Ya, Gitu ya. ya ibadu. Kalau tidak ada apa namanya? Jadi ada ya-nya, tidak ada. Kalau Ya. misalnya di belakangnya diganti dengan lafadz Allah, ya ibadallah. Ya Oh, ibadallah. Seperti itu. ya Nah, itu ibadallah. yang Nggak bisa dibaca ya ibadullah, nggak bisa Ustaz ya. Ibadullah nggak bisa. bisa. Karena ada Ya, tidak bukan tadi ya. seperti itu. Tapi dia nasab. Hmm. Kenapa? Tapi dia nasab tentu harus ibadah ya Ustaz ya. Iya, kalau dia nasab itu ya pakai, karena dia kan ibad, Allah. ini kan dia Iya, betul. jamak taksir. Ya, Ya, ibad ini betul. kan jamak taksir. Sedangkan tanda nasab untuk jamak taksir itu apa? Ya fathah. Fathah ya. Oh, ya, paham, Ustaz. Ya. Berarti sama dengan tadi ya Rasulullah atau yang ibadah. Maaf, Ustaz. Ya, sama Ya, seperti itu. paham, Ustaz. Oke, lanjut Ustaz. Ya. Kemudian ada innama. Masih ingat kan innama ini adalah adatu hasrin. Ya. Dia adalah alat untuk pembatasan yang artinya hanya saja atau hanya. Dia a'malukum, dia ini menjadi mubtada'nya. Ya. Dia ini adalah mubtada'nya. Kemudian a'malu adalah khobarnya. A'malu dia mudhof, kum ya domir itu mudhof ilaih. Seperti itu. Innama hiya a'malukum. Kemudian belakangnya ini uhsiha, dari kata ahso, artinya menghitung Mabni majhul. bisa atau menghimpun bisa. Bisa menghitung atau menghimpun. Ya. Oh, bukan majhul ya, maklum berarti Ustaz ya. Oh, bukan. Dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pakai alif atau hamzah di belakangnya itu. Di depannya itu. Ya. Uhsiha. Ya, uhsiha lakum. Lakum ini kan jar majrur ya. Artinya majrur, ya ya. ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum. Hal tersebut Sesungguhnya atau itu ya, itu hanya amal-amal kalian ya, itu hanya amal-amal kalian. Uhsiha lakum, aku menghitungnya untuk kalian atau aku mengumpulkannya untuk kalian. Summa wafikum iyaha. Itu bacanya summa wafikum iyaha. Dari kata asal katanya itu wafa. Wafa yuwafi. mengampuni Ustaz ya. Wafa itu artinya adalah Menunaikan. membalas. Menunaikan. Ya, menunaikan bisa, membalas bisa. Summa wafikum iyaha. Jadi di sini ada wafikum. Kum ini kan Wafa. sudah ada Wafa itu berarti fa'il ya. sama dengan itu jaza Ustaz. Jaza beda. Sama. Wafa kan kata sama ya. Ya. Kum ini adalah maf'ul. Kemudian di belakangnya masih ada iyaha. Ya, iyaha. Jadi Ya. dia juga maf'ul. Jadi kum ini adalah maf'ul pertama, iya adalah maf'ul kedua. Nah, seperti itu ya.
Summa Iyaha itu apa, wafi. Ustaz? Kenapa? Iyaha itu Iya, Sem- ianya, ya ianya Iya, itu hanya ya. Iya, hanya ya, kemudiannya. ya bukan iya Bukan. itu eh, dia maf'ulnya, Maafkan. ya dia maf'ulnya. Kemudian ha Maksudnya. itu adalah mudhof ilaih, domir. ya, domir, dan dia posisinya menjadi mudhof ilaih. Kalau Bapak Ibu masih ingat di apa namanya bab maf'ul bih, itu kan ada maf'ul bih yang munfasil ya. Iya, iya. Ustaz. Ya, iya ya, iyana, iyaka, iyakum, iyakuma, dan lain-lain itu ya seperti ini. Ya, tapi ini posisinya adalah maf'ul kedua. Ya, dia adalah maf'ul bih kedua. Jadi, summa wafikum, Iya, kemudian aku me- membalasnya, ya, membalas kalian, aku membalas kalian iyaha. Atas dasar apa ha ini? Ha ini dia kembali ke amal. Ya, amal. ha ini kembali ke amal. Aku membalas kalian berdasarkan dengan amalan kalian. Tsumma wafikum iyaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kita beramal di dunia ini kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, dunia ini adalah darul amal la jazaa'a fiha. Ya, adalah tempat kita untuk beramal tapi kita tidak diberikan ganjaran di dunia. Itu untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dunia adalah darul amal la jazaa'a fiha, tempat kita untuk beramal tanpa ada balasan. Adapun akhirat, ya, adapun akhirat adalah darul jaza la amala fiha. Ya, akhirat adalah tempat kita dibalas dan tidak ada amalan lagi di sana. Tidak bisa kemudian ketika kita kurang amalan kita, kemudian kita merasa akan masuk ke dalam neraka, kemudian kita sholat di sana, ya. Kemudian kita melakukan sesuatu amalan ibadah di sana, itu sudah bukan waktunya, karena akhirat itu adalah darul jaza, adalah tempat kita diberikan balasan dan tidak sudah bukan tempat kita untuk beramal. Ya, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita beramal di dunia ini dikumpulkan oleh Allah, nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, seperti itu. Tumba wafikum iyyaha. Kemudian faman wajada, fa-nya ini adalah fa istinaf. Ya, fa ibtida. Katakanlah fa ibtida. Kemudian man merupakan isim mausul, ya. Man merupakan isim mausul, yang mana isim mausul ini kedudukannya adalah mubtada. Ya. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya ini khobar jumlah, wajada. Khobar jumlah, di dalam wajada ini ada fi'il fa'il, ya kan? Ada fi'il fa'il. Paman wajada khairon. Nah, ini sepertinya Bapak Khairul Arif tadi ada kesulitan ini. Ini bacanya apa Bapak? Fal apa ini? Yang mana, Ustaz? Yang ini. Habisnya khairon itu, setelahnya khairon. Madillah. Apa? Falyah madillah. Ya, betul. Jadi di sini lamnya lam apa, Bapak? Lamnya lam apa itu? Bapak Ibu, Lanahi. yang lain, Lanahi. lamnya itu lam apa? Lam kai enggak, Ustaz? Lam ini adalah lam amr. Ya, lam amr masuk di dalam jajaran apa? Lam amr itu masuk di dalam bab apa ya? Lam jazm. Ya, jawazim. Ya, termasuk jawazim. Ya. Jadi di Ya, sini jazam. eh
fi'il mudhari'nya itu bersukun. Falyahmad seperti itu ya. Falyahmad. Karena di sini pertemuan dua sukun, sukun mana? Sukunnya dal dan sukunnya alif. Sehingga salah satunya harus diberi harokat, yaitu biasanya diberi harokat kasroh. Falyahmadillaha. Nah, falyahmadillaha. Seperti itu. Jadi yahmad ini kan dia fi'il mudhari'. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Kemudian Huwa. lafaz jalalah ini adalah maf'ul bi. Maf'ul bi. Apa artinya Bapak? Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka pujilah. Ya, barang siapa yang mendapati kebaikan, maksudnya apa? Barang siapa yang mendapati balasan kebaikan, faliyahmadillah, maka hendaklah dia, ini kan pakai lam amr ya, artinya hendaklah, maka hendaklah dia memuji Allah. Waman wajada ghairu dzalika, ya, waman wajada sama seperti yang tadi. Man wajada, kemudian ghairu ini adalah dia menjadi maf'ul bihnya wajada. Waman wajada ghairu dzalika, dzalika menjadi mudhof ilaihnya ghairu, fala yalumanna illa nafsahu. Ya, fala yalumanna illa nafsahu. Yang ingin saya bahas di sini adalah di sini. Yalumanna. Yalumanna kan dia kata dasarnya adalah lama. Jadi lam alif kemudian mim ya lama. Ya lumu. Ya Lama, lauman ya. artinya adalah mencaci. Ya lama ya lauman artinya adalah mencaci. Ya. Kemudian Lama, ya. nun Mencaci. nun belakang Oh, ini nun apa ini? Taukid. Nun belakang itu nun taukid. Sehingga di sini fi'il mudhari'nya di sini mabni. Ya, mabni. Kalau kita ingat-ingat di pelajaran-pelajaran nahwu di al-mawahib ini, hukum dari fi'il mudhari' ya adalah mu'rab. Hukum dari fi'il mudhari' adalah mu'rab, kecuali apabila dia ditempeli oleh nun taukid atau nun Niswa. ya, nun taukid atau nun niswa. Nah, ini adalah nun taukid sehingga dia mabni fathah sekarang. Ya lumanna. Mabni fathah. Illa nafsahu. Nafsa ini jadi apa? Dia menjadi maf'ul bihnya ya lumanna. Artinya apa? Wa man wajada ghairu dzalika, dan barang siapa mendapati selain itu, maksudnya apa? Selain kebaikan. Barang siapa yang mendapati selain kebaikan fala yalumanna, maka jangan dia mencaci illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Ya, jangan dia mencaci kecuali dirinya, seperti itu. Karena apa? Ya karena dia sudah diberikan Allah di dunia. Jadi dia tidak memberikan kesempatan. Ilahnya gimana itu Ustaz? Ilah. Ya. Kenapa? Ilah itu i'rabnya gimana itu posisinya Ustaz? Ilah di sini termasuk hukum ilah yang ketiga. Ya. Termasuk hukum ilah yang ketiga. Ilah kan hukumnya ada apabila kalimatnya itu taman mujaban, apabila kalimatnya itu taman manfian, kemudian apabila kalamnya itu nakison. Nah, ini termasuk yang nakis. Termasuk yang nakis apa? Terus setelah ilah itu jadi apa? Sesuai dengan kebutuhan kalimat. Sesuai dengan kebutuhan kalimat. Di sini kan kebutuhan kalimatnya adalah di sini sudah ada fi'il fa'il. Kemudian nafsa ini dia cocok untuk menjadi maf'ul bih, kepunyaan ya lumanna ini, sehingga dia dijadikan maf'ul bihnya. Nah, ilahnya ini apa fungsinya? Tidak berfungsi. Ya, ilahnya tidak berfungsi. Tuh. Berarti kalau dalam i'rab dia bagaimana itu Ustaz? Nah, Kalau dalam pengirabannya. kalau i'rabnya illah di sini adalah bukan istisna sudah. Namanya adatu hasrin. Adatu hasrin. Ya, adatu hasrin.
Adatul hasrin itu ketika ada ilah kemudian di awalnya dibuka dengan nafi. Saya menerangkan di kelas ini apa? Kelas sebelah ya. Adatul hasrin itu apa? Adatul hasrin itu seperti ini bisa kita eh, terjemahkan letternek sesuai dengan kalimatnya falayalumanna, jangan dia sekali-kali mencaci illa nafsahu kecuali dirinya. Kalau kita pakai kata yang lain, dia boleh mencaci hanya kepada dirinya seperti itu. Jadi hasrin itu kan pembatasan ya. Hasr itu adalah pembatasan. Kalau kita terjemahkan di dalam bahasa kita itu artinya hanya. Ya. Kalau dia mau mencaci ya hanya dirinya yang dia caci. Jangan dia caci kepada lain. Jadi ilahnya itu Ustaz, adalah hasr. oh, kalau saya nggak Kenapa? Ustaz kira-kira ya. Kalau diganti kira-kira gimana Ustaz? Ya, misalnya fala min nafsi, cocok nggak kira-kira Ustaz? Tidak cocok Bapak. Nafsihi itu dia kemudian apa? Kenapa kok dia di Eropa dengan majrur itu karena apa? Itu masalah itu. Jadi masalah. Iya, itu. Ya, sebentar. Ya. Silakan Bapak Ibu kita lanjutkan agar setelahnya. Saya persilakan. Bul mauta fa innahum Bapak Ibu yang lain mungkin bisa untuk melanjutkan. saja. Ya, Baca silakan. saja. Oh, ini Bapak Abdul Iya. Halim dari kelas 17 ya. Iya, Ya. Selamat datang Bapak. coba saja. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. La tasubbul mauta fa innahu qad afdu ila ma qaddam. Ya. Di sini langsung saja Bapak ya. La-nya Ya. ini masuk di dalam la apa Bapak? Nahi, Ustaz. Nahi, Ustaz. Oke. La-nya nahi. Kemudian tasubu majzum. Alamat jazamnya adalah Funun. ya, alamat Dihilangkan jazamnya nunnya. hadfun nun, Nun. menghapus nun. Kemudian Hadfun nun. al-mauta. Di sini kan sudah ada tasubu, failnya mana? apa? Failnya mana? Tersembunyi. Antum. 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 Jadi untuk ini failnya nampak. Ini wow ini. Itu adalah Kenapa? failnya. Oh, maaf. Wow itu ya, wow itu kalau kita i'rab wow itu adalah domir mutasil. Ya, wow adalah domir mutasil di posisi fa'il. Ya, wow adalah domir mutasil di posisinya fa'il. Jadi fa'ilnya itu nampak di sini, tidak mustatir ya. Fa'ilnya nampak. Apa fa'ilnya wawunya itu? Fa'ilnya ya. Sudah selesai, ini ada fi'il fa'il di sini sudah selesai. Kemudian al-mauta adalah Maf'ul bih. al-mauta maf'ul bi, hukumnya Ya, Ustaz? hukumnya apa? Oh, nasab. Farhatun mukun ya. Iya, Lihat. betul. Ya. Oh, Alamat nasabnya ya dia maf'ul bi mansub, alamat nasabnya adalah fathah muqaddarah, ya fathah yang tersembunyi. Kenapa? Karena ini adalah namanya apa ini? Isim apa ini? Ustaz. Ya, betul. Namanya adalah isim maksur. Ya, isim maksur ada alif di belakangnya ini. Ya, ada alif di belakangnya. Sudah seperti itu. La tasubbul mauta. Kemudian yang ingin saya jelaskan lagi ini kata ini. Ini bukan dibaca afdu, ya bukan dibaca afdu meskipun fiil ya, meskipun fiil madi dia adalah fiil madi. Ya. Afdo ini adalah fiil madi, tapi Afiddu. bukan. Kata kata apa namanya dasarnya adalah afdo.
Afdol. Afdol. Ya, Oh, afdol. Di sini dibacanya afdol, bukan afdu. Afdol. Ya, afdol bukan Afdol. afdu. Kenapa kok seperti itu? Lah, sedangkan kalau misalnya kata yang lain, ya, misalnya zahaba. Zahaba itu ketika dimasukkan wawu di situ menjadi zahabu, koma. Ketika masuk wawu di situ menjadi komu. Kenapa kok ini kok afdol? Iya, karena di sini ada huruf yang huruf ilah. terhapus. Ya, ada huruf yang terhapus, yaitu adalah huruf ilah di belakangnya, alif di belakangnya. Jadi di sini sebetulnya ada hamzah, fa, dot, dan alif di sini di belakangnya ini. Nah, kemudian karena bertemunya dua sukun antara sukunnya alif ini dengan sukunnya wawu, sehingga salah satunya itu harus dihilangkan. Yang dihilangkan itu adalah Dibuang. alifnya. Ya, yang dihilangkan alifnya. Kemudian dotnya ini tetap di fathah. Tetap di fathah kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya setelahnya itu ada alifnya, dan alifnya itu terhapus. Seperti itu. Jadi mereka mengatakannya tetap afdol. Mengatakannya Afdol. tetap afdol, bukan afdu. Ya, seperti itu. Kalau afdu itu jadi bukan fi'il madi, jadi fi'il amrnya jadinya. Ya, seperti itu. Jadi bacanya afdol. Ila makoddamu. Sudah seperti itu. Silakan Bapak siapa tadi? Bapak Abdul Halim, bila silakan Bapak mencoba untuk mengartikannya. Lanjut. Makanya. Lanjut. Kenapa? Lanjut, Ustaz. Lanjut. Tekan dulu. Oh iya. Artinya Diartikan adalah dulu. waqala alaihi salatu Oh, wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul mauta, jangan kalian mencaci al-mauta, orang-orang yang telah mati, telah meninggal dunia. Jangan kalian mencaci orang-orang yang telah meninggal dunia. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka qad afdau, mereka telah sampai, ya, mereka telah sampai ila maqaddamu, kepada sesuatu yang qaddamu, yang telah mereka persembahkan. Maksudnya apa? Karena mereka, apabila mereka adalah orang-orang yang jelek, mereka telah merasakan akibat dari kejelekan mereka. Jangan kalian tambah kesengsaraan mereka itu dengan mencaci-caci mereka di dunia. Seperti itu. Itu artinya. Jadi jangan kalian menyebutkan kejelekan dari orang-orang mati di antara kalian, atau jangan kalian mencaci maki orang-orang mati di antara kalian. Karena apa? Mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan. Apabila mereka itu ada orang yang buruk, mereka telah merasakan akibat dari keburukan mereka. Dan mereka sudah sengsara. Jangan kalian tambahi kesengsaraan mereka itu dengan kalian mencaci makinya di dunia. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, uzkuru mahasina mautaku. Sebut-sebutkanlah kebaikan dari orang-orang mati di antara kalian. Ya. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang mati di antara kalian. Siapa tahu, ya, siapa tahu dengan kita menyebutkannya itu bisa meringankan penderitaannya di alam kubur. Sampai seperti itu ya Islam mengatur kita. Jadi Rasulullah SAW, selain beliau itu adalah pejuang agama, beliau juga pejuang kemanusiaan. Bahkan manusia yang telah meninggal dunia pun beliau bela, gitu loh maksudnya. Entah dia itu orang jelek atau orang buruk, tapi Rasulullah SAW secara umum membela kemanusiaan. Seperti itu. Baik, selamat. Boleh bertanya? Iya, silahkan. Mungkin tentang keterangan hadis ini bukan kepada Arabnya ya, pembahasannya ya. Kalau latas mutakum karena kejelekannya, lalu gimana kalau seandainya orang-orang yang meninggal itu untuk bisa dijadikan ibrah bagi generasi muda, gitu kan? Misalnya kayak Ataturk itu kan hidupnya kan memang jelek sekali untuk Islam, itu kan. Kalau seandainya nggak kan itu ke generasi muda, tentu tidak akan pernah tahu, tidak akan dari sana. Kayaknya agak berbeda gitu. Gimana menurut Ustaz? Dan menurut saya Pak ya, tapi coba kita
telaah kembali kepada hadisnya ini, di sini kan Rasulullah menyatakan bahwasanya jangan kalian caci. Bapak kalau menyebutkan ceritanya itu apakah Bapak mencaci? Kan itu cuma sekedar menyebutkan, bukan Oh, mencaci. Di sini jangan kalian menceritakan mencaci. sebagai roh ya. Ya, Ya, betul. jangan kalian mencaci. Ya, Masya Allah. Oh, seperti itu. Jadi terus. mudah saja Bapak, tidak usah menurut saya, menurut saya punya ilmu seberapa kok saya berani untuk berpendapat gitu maksudnya. Kita kembalikan lagi ke ini ya. Selamat datang Bapak Ya, Rizana yang sudah lama ya. tidak bergabung dengan kami. Apa Ustaz? Ya ini karena ada ini Ya, alhamdulillah. silakan Bapak mau mencoba baca. Mas Oke, Pak dulu Ustaz. Siapa? Wahyu. Oh ya, Bapak Wahyu dulu. Ya, silakan Bapak. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada innal abda qad yur ala sayyidahu fi Ala itu huruf darajatil jar Bapak. jannati. Ala sayyidihi Ya, betul. darajatil jannah. Fa yaqulu sayyid rabbun haza kana abdi fid dunya yaqulu subhanahu in jazitahu bihi. Ya, sudah bagus Bapak di sini Bapak menyebutkan innal abda, ya sudah sesuai dengan kaedahnya. Inna itu adalah dia merofakkan isimnya jadi abda, bagus. Kemudian abda ini menjadi isim inna. Kemudian khobarnya mana Bapak? Dari inna. Pak Khobar dari inna adalah jumlah kabar jumlah. ya khobar jumlah. Ya, khobar jumlah yurfa itu ya. Kemudian yurfa Iya. adalah sigohnya sigoh Siga apa ya? Yurpa. Majhul Ustaz ya. ya. Majhul, mabni majhul. Ya, mabni majhul karena ini kan Mabni majhul. awalnya di dhamma kemudian sebelum akhir di fathah. Yurfa'u ala sayyidihi Bapak ya. Ya, sayyidihi. Jangan lupa ala ini adalah termasuk huruf jar. Iya, Ya, benar-benar. kemudian fi darajatil jannah. Di sini huruf jar lagi, darajati dia majrur, kemudian al jannah kedudukannya Fi darajatil jannah jarum majrur ya. Apa yang sih namanya? al jannah ini Bapak. Mudah pun nilai. Ya, mudhaf ilaih, betul. Fayaqulu sayyidu. Wah, ini Bapak sangat bagus sekali. As-sayyidu, ya, as-sayyidu ini adalah jadi fa'ilnya yaqulu. Nah, kemudian di sini kita bertemu dengan munada lagi. Ya, ini ai ini adalah termasuk nida. Ya, ai ini termasuk huruf nida, ada ya, ada ai. Ai ini adalah huruf nida. Kemudian rob. Nah, ini munada apa ini? Munada apa rob ini? Saya pikir ae Robbun maksudnya bimakna. Oh, bukan. Ai ini adalah munada. Ai ini ya Ayu. wahai, Ayu wahai. Rabbin ya. Kemudian rob munada Munada. jenis munadanya Ada apa ya? Saya lupa. tadi sudah saya sebutkan di situ ada munada isim alam, ada nakiro maksudah, nakiro ghairu maksudah, ada munada mudhof, munada syibul mudhof ya. Silahkan. Nakirah maksudah. Nakirah maksudah, Ustaz. Ya, betul. Nakiro maksudah. Dia ini adalah isim nakiro ya. Rob bukan termasuk isim ma'rifat, dia adalah isim nakiro. Kemudian karena sudah tertentu ya, sudah tertentu bahwasannya yang
dituhankan itu adalah Allah Ta'ala. Jadi dia merupakan nakirah maksudah. Yang mana nakirah maksudah itu hukumnya adalah apa? Mabni dhamma. Ya. Mabni dhamma. Ay rabbu. Ya. Hadza kana abdi fid dunya. Ya. Hadza kana abdi fid dunya. Di sini ada hadza. Ini isim isyarah menjadi mubtada. Isyarah menjadi mubtada. Kemudian kana, ya seperti fungsinya kana. Apa fungsinya kana? Merufakkan isim dan menasabkan khobar. Ya, kana. Iya. Kemudian di sini abdi adalah isim kana. Sama seperti tadi yang kita bahas ibadi tadi. Ya, sama seperti itu. Jadi di sini domahnya ini adalah domah muqaddarah atau domah yang tersembunyi. Ya. Tidak bisa kita mengatakan abdui. Ya, tidak bisa. Jadi abdi. Abdi. Kenapa kok domahnya itu tersembunyi? Karena ya itu tidak cocok kecuali disandingkan dengan kasro. Ya. Jadi abdi ini adalah isim kana. Ya, abdi ini isim kana. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya syibul jumlah fid dunya. Khobarnya khobar syibul jumlah fid dunya. Kemudian sudah. Ini ada kana. Ada isim kana. Kemudian ada khobar kana. Ya. Kemudian jumlah dari kana dan kalimat setelahnya ya adalah khobar. Jadi jumlah ini adalah khobar bagi hadza. Nah, Ya, seperti itu. Jadi kana dan belakangnya itu adalah khobar bagi hadza. Kan hadza tadi mubtada. Khobarnya mana? Masih belum ketemu. Di sini masih disela oleh kana abdi fid dunya. Nah, kemudian jumlah dari seluruhnya ini adalah khobar bagi hadza. Seperti itu. Kemudian fayaqulu subhanahu. Jadi di sini ada fayaqulu, maka berkata subhanahu. Subhanahu ini adalah sifatnya Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang berkata itu adalah Allah, tapi Allahnya tidak disebutkan karena sudah jelas apabila ada sifat subhanahu, maha suci, dia, maha suci Allah, maka pasti yang berkata di sini adalah Allah Ta'ala. Allah berkata, innama jazaituhu bi'amalih. Jadi kalau kita artikan dari depan, wawaroda, dan telah datang. Ya, telah datang suatu riwayat, innal abda, bahwasanya seorang hamba. Qad yurfa'u ala sayyidihi. Qad masuk kepada fi'il mudhari. Ya, qad masuk kepada fi'il mudhari artinya terkadang. Seorang hamba, seorang budak, terkadang lebih ditinggikan daripada tuannya. Ya, budak dia itu dapat lebih tinggi daripada tuannya fi darajatil jannah. Masya Allah. Tingkatan surga. Dalam tingkatan surga. Kemudian fayaqulu sayyid. Maka tuannya budak itu berkata, protes ya. Ai Rabb, wahai Tuhan. Hadza kana 'abdi fid dunya. Ini dulunya adalah budakku di dunia. Ya. Ini si dia ini dulunya adalah budakku di dunia. Maksudnya apa? Kok bisa dia adalah seorang budak di dunia kemudian derajatnya di surga lebih melebihi aku. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada dia, menjawab dia, innama jazaituhu bi'amalih. Aku hanya membalasnya dengan amalnya. Ya, aku hanya membalasnya dengan amalnya. Seperti itu. Baik, silahkan. Ini tinggal 3 lagi. Ya, waqala Ali, waqala Hasan, sama wa ma dzakartu. Silahkan. Tanya dulu, Ustaz. Tanya dulu. Ya, silahkan apa? Tadi subhanahu itu i'rabnya apa, Ustaz? Ah, iya. maf'ulun bih. Oh, bukan, Bapak. Bukan maf'ul bih. Jadi subhan, ya, subhan di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah isim, ada yang mengatakan dia adalah fi'il, ya, tapi saya lebih condong kalau dia itu subhan ini adalah isim. Ya. Subhan ini merupakan isim. Yang mana isim ini adalah isim jamid atau isim yang beku. Dia tidak dapat
beri'rab. Ya, dia tidak dapat beri'rab. Sifat Allah. Kemudian kedudukannya adalah menjadi khobar. Kedudukannya menjadi khobar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya adalah huwa yang tersembunyi. Jadi Hulu. fayaqulu huwa subhanahu. Huwa. Ya, Seperti itu. nah, Fayaqulu huwa subhanahu. Jadi kabar ya. huwanya jadi mubtada, kemudian subhana jadi khobarnya, kemudian hu di belakang jadi mudhof ilaihnya. Jadi dia, yaitu Allah Ta'ala yang maha suci. Seperti itu. Huwa subhanahu. Jadi jadi subhanahu ini bukan ikut kepada yakulu, ya, tetapi ini adalah kata sisipan, ya, kata sisipan yang menunjukkan makna sifat. Yang mana kata sisipan ini terdiri dari mubtada dan khobarnya. Seperti itu. Jadi pahami, Bapak Abdul Halim? Coba, terima kasih. Ya, silahkan. Selanjutnya. Ustaz. Siap. Ya, silahkan. Abdul Hakim, Ustaz. Oke, lanjut. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aliyu. Qala Aliyun. Ya. Karamallahu wajhahu. Wajah. Wajhah. Ad-dunya daru amalin wala jazaa'a fiha wal akhiratu daru jazain wala amala fiha fa'malu fi darin dajiha apa nih? Lidarin. Fi darin la jaziha. Apa nih? Ad-dar ya. Lidarin. Darin la fiha. Ya, lidarin la amala fiha. Di sini banyak kita temui la, ya, banyak kita temui la yang mana la ini langsung bertemu dengan isim nakiroh. La jazaa, la amala, la jazaa, la amala. Ini jadi apa setelah la itu? Jadi Dinasabkan saudara. la-nya ini la nafiyalil jenis. Jadi dia jadi isim la. Isim la ya. Ya, isim Isim la. la. Yang mana isim la itu hukumnya adalah mabni fathah. Ya, seperti itu. Silakan Bapak langsung diterjemahkan. Berkata Imam Ali karramallahu wajhah, dunia itu adalah negeri amal. Dunia itu negeri beramal dan tidak ada balasan atasnya. Dan Di akhirat dalamnya. itu di dalamnya. Dan akhirat itu negeri pembalasan ya. Belasan. Dan tidak ada beramal padanya. Di dalamnya. Di dalamnya. Maka beramallah kalian di dunia ya. Apa namanya? Fidarin. Di negeri, kalau Bapak tadi mengatakan darat adalah negeri, kalau rumah ya rumah. Oh ya. Negeri dan tidak ada alasan baginya. Negeri la amala fi, tidak ada beramal padanya. Ya, maksudnya adalah beramallah kamu di dunia, karena di dunia ini cuma ada amal dan belum ada balasan. Untuk persiapan engkau menghadapi negeri yang di situ dibalas tanpa ada amal lagi, seperti itu. Ini sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi. Saya sisipkan di dalam awal-awal pelajaran tadi, ya. Insya Allah sudah jelas. Kemudian setelah itu, Waqul al-Hasanul Basri, silakan siapa yang atau Bapak Abdul Hakim lagi mau melanjutkan. Ustaz. Ya, silakan. Lagi Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الحسن البصري رحمه الله يقول الله لأهل الجنة ادخلوا الجنة برحمتي. Ini apa namanya?
apa namanya? Wa akhladu ya Ustaz ya? Apa nih? Fi'il amr Bapak. Fil amr wa وأخلدوا akhlad Oh enggak, langsung وأخلدوا dan kekal lah ya. Ya, wakhludu. Wakhludu ya Ustaz ya. Wakhludu fiha biniyatikum as-salihah biniyatikum as-salihati Ustaz ya. Ya, betul. Waqtasamuha bi'a'malikum. Ya, ini lafadznya atau wazannya ifta'ala. Ya, Ifta'ala. iktasama ini ifta'ala. Jadi Iqtasamu ya. kalau dia di fi'il amr kan jadi Iktisib apa namanya? Istighfar ya. ifta'ala yafta'ilu ifta'il. Ifta'il. Waqtasimuha. Iktisamu ya Ustaz. Ya, kenapa? Iktisamu ya. Iktisamu ya. Ini asal katanya iktasama, ya. Asal katanya iktasama. Ketika dia sekarang jadi apa? Fi'il amr jadi iktasimu. Iktasimu. Ya, Iktasimu. kalau ada wawunya waqtasimu. Ya benar. Ya, Waqtasimuha bi'a'malikum. ya, di sini Al-Hasanu Bapak ini ya. Al-Hasanu karena dia menjadi fa'ilnya qala. Al-Hasanu Al-Basri ini sifatnya. Kemudian mana yang perlu? Udkhulul jannata, silakan dianalisis Bapak. Silakan dikupas udkhulul jannata itu seperti apa? Udkhulul jannata. Udkhulu fi'il amr Ustaz ya. Ya. Fi'il amr untuk jamak ya. Udkhulu masuklah kalian udkhul al-jannata. saja dia adalah fi'il amr. Ya, udkhul saja adalah fi'il amr. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah wawu ini. Ya, dia Oh, jamak. ya, sudah. Setelah itu lanjut. Al-jannata maf'ul bih Ustaz. Ya, betul. Bi rahmati bi itu jar. Jar ya. Ya. Rahmati jar majrur. Ya di sini ya mutakallim. Ya, Ya mutakallim. Rahmah itu dia jar, kemudian dia juga jadi mudhof, kemudian ya mutakallim di belakang itu jadi Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi mudhof ilaih. Kemudian di sini Bapak yang perlu as-solihati. Mengapa kok Bapak baca as-solihati? Dia apa namanya jar majrur Ustaz. Biniyatikum. Jarnya as-solihati. Astagfirullahaladzim. Biniyatikum mudhafun ilaih Ustaz ya. Yang ini ya, ba ini adalah huruf jar, kemudian niat ini adalah majrurnya ba. Majrur ba. Ya, kemudian dia jadi mudhof, kemudian kum mudhof ilaih. Sudah. As-solihati sekarang. Ini apa ya? Sifat ya Ustaz ya. Ya, sifatnya niyati. Ya, sifatnya niyati. Bapak Ibu perlu diperhatikan ya. Ini sering kita temui. Jadi misalnya ada jumlah mudhof ilaih, ya ada jumlah mudhof ilaih, kemudian jumlah ini disifati. Ya, ada jumlah mudhof ilaih seperti ini, niyatikum, kemudian disifati dengan as-solihati. Misalnya kata lain lah, kalimat lain misalnya apa? Rasulullahi, ya misalnya Rasulullah itu kan jumlah mudhof ilaih, ya tarkibnya itu susunannya itu mudhof ilaih. Kemudian diberikan sifat di belakangnya, misalnya Al-Karim, ya yang dermawan. Nah, Rasulullahi kan di situ ada Rasulu marfu, ada lafdzul jalalah majrur, ya karena dia menjadi mudhof ilaih. Kemudian ada Al-Karim. Sifatnya ini ikut yang mana? Ikut bagian pertama, yaitu Rasulullah, apa ikut yang bagian keduanya? Pertama, Ustaz. Ya, ikut bagian pertama, Bapak Ibu ya. Ingat-ingat kalau ada jumlah mudhof ilaih, kemudian disifati, maka ikut bagian yang pertama. Ya, ikut bagian pertamanya. Misalnya, baituka, rumahmu, ya. Baituka al-kabiru, seperti itu. Rumahmu yang besar. Jadi besarnya itu ikut yang baitu, bukan ikut
kumnya atau kanya ya, baitukal kabiru seperti itu. Baitukal kabiru seperti itu ya. Silakan diterjemahkan Bapak. Dan wakhludu fiha, dan kekalah kalian di dalamnya Ya, dengan dalam niat surga. biniyatikum, hati dengan niat kalian yang baik ya Ustaz. Ya, seperti itu. Dan niat kalian yang baik. Waqtasimuha bi'a'malikum. Ya, Berpegang berpegang teguh ya. Berpegang teguhlah dengan amal kalian. Ya, seperti itu. Ya, waktunya tinggal 9 menit. Silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin membaca paragraf akhir. Tanya dulu boleh, Ustaz? Silahkan. Tanya. Ya. Tadi udhulu itu fa'ilnya wawu. Kalau yang mufrad fa'ilnya apa, Ustaz? Udhul itu. Fa'ilnya adalah domir mustatir, takdiruhu anta. Kalau udhul ya. Kalau udhulu fa'ilnya wawu gitu ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang musanna udhula Itu fa'ilnya adalah alif. Dan itu juga berlaku di dalam fi'il mudhari' Bapak. Yaitu juga berlaku di dalam fi'il mudhari'. Misalnya af'alu, taf'alu, naf'alu, yaf'alu itu fi'ilnya semuanya adalah domir mustatir. Ketika Bapak berpindah kepada taf'alani, ya, taf'aluna itu fa'ilnya adalah alif dan waw. Ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Selanjutnya. Ada? Ya, lanjut tuh. Wa ma zakartuhu min adillati ala wuqu'il mujazati. Iya Bapak, lanjut. Aradat bihi aniyatihi. Mana? At-tanbiha. Ya. At-tanbiha. At-tanbiha. Ya, seperti itu. At-tanbiha. Wa illa fahuwa amrun ma'lumun al-ma'lumul maha wal ami. Lil khosi wal ami. Iya. Ma'rufun la yukadu yakhfa hatta ala agbiyai minal awami. Ya, Masya Allah. Sudah bagus Bapak. Jadi di sini tinggal yang ini. Ini sampai sini Muhammad Zakartu dan lain-lain ini sudah betul. Tinggal ini arodtu bihit tambiha. Jadi arodtu ini adalah ada kata aroda bertemu dengan domir anta. Aroda bertemu dengan domir anta. Jadi arotta, kamu, arodtu ya, bukan arotta, arodtu ya, arodtu. Jadi aroda bertemu dengan domir ana. Jadi arodtu seperti itu. Saya menginginkan atau saya maksud dengannya at-tambiha. Ya, at-tambiha ini artinya adalah penjelasan. Mengingatkan. Ya, tambih ini artinya mengingatkan, yang mana dia menjadi maf'ul bih dari arodtu. Jadi maf'ul bihnya arodtu. Sudah seperti itu. Silakan diterjemahkan Bapak. Ya, wa illa, dan kecuali bahwa maka itu. Jadi di sini Bapak Ibu, ini perlu saya bahas. Jadi ini sebetulnya di sini wa illa ini, jadi ada wawu, kemudian ada lafat in. Ya, ada lafat in, kemudian ada lafat la. Ya, seperti itu. Jadi ini dari kata yang terpisah, kemudian dijadikan satu. Jadi wa in la. Wa in la, seperti itu. Ya. Apa itu wa in la?
Jadi di sini ada beberapa kata yang tersembunyi. Wa illa yakunu kadzalika, ya. Wa in la yakunu kadzalika. Jadi yang yakunu kadzalika itu tidak disebutkan di sini, ya, tidak disebutkan di sini. Sudah merupakan sesuatu yang maklum bagi mereka, ya, sesuatu yang maklum bagi mereka sehingga boleh untuk dihapus meskipun lebih dari satu kata. Jadi wa illa yakunu kadzalika artinya apa? Wa in meskipun, la yakunu kadzalika meskipun tidak seperti itu, ya, meskipun tidak seperti itu, kemudian kan ada in, ya, ada in di sini. In itu adalah termasuk jawazim, ya, termasuk salah satu huruf jawazim, ya. Kemudian di sini ada fa. Fa-nya ini adalah fa untuk menjawab in, ya, fa untuk menjawab syarat. Ya. Namanya fa robito, ya, fa untuk menjawab syarat namanya fa robito. Kemudian di belakangnya ini huwa amrun ma'lumun, ini adalah jumlah yang menjadi jawab syarat. Syaratnya tadi in tadi syaratnya, ya. Jadi huwa ini adalah mubtada, amrun khobarnya, ma'lumun adalah sifat dari amrun, ya, bisa dipahami ya. Huwa adalah mubtada, amrun khobarnya mubtada, ma'lumun adalah sifatnya amrun. Ya, seperti itu. Meskipun tidak seperti itu, ya, meskipun ini tidak seperti itu, meskipun tidak saya sebutkan, ya, arotut tambi ini loh, wa ma dzakartuhu, dan apa yang telah saya sebutkan minal adillah dari dalil-dalil. Adillah ini artinya dalil-dalil, ya, ala wuqu'il mujazah, atas terjadinya mujazah itu artinya pembalasan, ya. Pembalasan aradtu bihi tambih, aku menginginkan dengannya untuk mengingatkan, ya, aku menginginkan ketika aku menyebutkan ini adalah untuk mengingatkan pembaca, ya. Maksudnya apa? Kita semua tahu, ya, kita semua tahu bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia pasti akan dibalas di akhirat nanti. Tetapi beliau ini ingin untuk mengingatkan lagi kepada kita, meskipun kita sudah tahu, ya. Kemudian beliau di sini mengatakan bahwasanya jika tidak seperti itu, ya, jika seandainya saja aku tidak menyebutkannya, bahwa amrun ma'lum itu adalah perkara yang sudah diketahui lil khos wal am, bagi orang khusus maupun orang umum atau orang seperti itu. Kemudian ma'rufun. Ma'rufun ini adalah sifat kedua dari amrun. Jadi ini ma'lumun sifatnya, kemudian ma'rufun juga sifatnya. Oh, ini sifat kok disela, ya, disela dengan beberapa kata, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi ma'rufun ini jadi sifatnya amrun, ya. Itu 3 jadi sifat di sana, Ustaz. Kenapa? Sifat jadi 3 di sela-selanya itu 3 sifatnya. Kalau amrun itu di belakangnya 3 sifatnya itu, ya, boleh kan? Yang mana Bapak yang ketiga? Enggak, maksud saya tadi ada sifat yang amrun kan, yang banyak kan tadi sifatnya. Bisa itu kan? Oh, jikalau satu kata sifatnya banyak gitu, maksud Bapak? Apa boleh? Boleh kan? Oh, boleh. Oh, iya, Sifatnya 100 pun boleh, Bapak. Kalau ada. Iya, ya, Pak. Ya, semakin spesifik gitu kan, sifat kan dia fungsinya adalah untuk semakin mempersempit pemahaman, ya. Maksudnya lebih spesifik lagi. Ma'rufun yang telah dikenal, ya, arofa itu artinya kenal, ya. Ma'rufun yang telah dikenal, la yakadu yakhfa. Hampir, la yakadu ini artinya hampir, ya, hampir. La yakadu artinya hampir, yakhfa samar, hampir tidak samar, ya, hampir tidak samar, hatta hingga alal aghdiyai, atas orang-orang, mohon maaf, dungu, ya, atas orang-orang dungu. Ya, dari gobi itu aghdiyah, ya, itu dungu artinya. Orang-orang dungu minal awam, dari golongan orang-orang awam. Jadi ini
akhir ini beliau mengatakan bahwasanya dalil ini semuanya itu saya sebutkan hanya untuk mengingatkan pembaca. Meskipun pembaca sudah tahu bahwasanya setiap apa yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan itu sudah tidak samar lagi, meskipun atas orang-orang yang dungu dari golongan orang-orang awam. Nah, alhamdulillah target kita pada malam hari ini selesai. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan masuk di dalam pasal yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Menghasilkan balasan yang baik bagi kita dan bagi keluarga kita, keturunan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Membawa Amin. ilmu yang bermanfaat, yang berkah, dapat kita amalkan di dunia hingga nantinya kita dapat menemui pahala dari amal kita itu nanti di akhiratnya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan apabila boleh bertanya, menyakiti hati, saya mohon maaf Habis waktu. yang sebesar-besarnya. Kemudian saya berterima kasih sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu untuk belajar bersama di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jangan lupa Ustaz rekamannya ya Ustaz ya. Oh iya. Allah. Di-share kembali, Ustaz. Kan biar Di-share. dipelajari lagi. Ya. Ya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Makasih Ustaz. Saya tutup. Assalamualaikum, Ustaz. Oke.